hancurnya itu dari umur mungkin 5-4 tahun. Jadi emang nggak ada kenangan untuk keluarga Cemara gitu. Karena dari kecil saya sering ngeliat ayah saya itu ibu saya. Sampai akhirnya lanjut punya anak kedua, adik saya kembar. Karena waktu itu kembar jadi ibu mungkin tidak bisa melayani suami karena lagi hamil besar. Akhirnya ayah saya itu selingkuh sama tante saya sendiri di rumah. Karena tante itu udah dianggap anak sendiri, udah satu rumah gitu sama ibu, disekolahin dari kecil. Terus selama bertahun-tahun, kalau di total sekitar 7 tahun, mereka itu diem-diem pacaran. Waktu saya kecil saya ingat pernah lihat mereka pakai handuk doang gitu, tapi waktu kecil saya nggak tahu itu apa, jadi saya cuma diem aja. Akhirnya puncaknya ibu saya hamil lagi anak ketiga, dan ayah saya nggak percaya itu anaknya dari ayah saya, dan mereka akhirnya mutusin untuk bercerai. Setelah bercerai, ibu saya dijodohkan oleh keluarga untuk pindah ke Batam, dan saat di Batam beberapa bulan tante yang berselingkuh dengan ayah saya tadi datang ke sana dengan keadaan hamil besar dari ayah saya. Jadi dia hamil, bilang kalau ini anak dari mantan suami kamu. Terus ibu aku nggak tahu, tapi kenapa ibu aku masih mau nerima. Dan sama ibu ditolong lagi, anaknya sekarang diadopsi sama orang. Setelah anaknya lahir, ibu di sana nikah sama orang baru, punya anak tiri, dan anak tirinya itu maksa untuk nikah sama tante itu. Jadi ibu aku mutusin untuk cerai lagi karena tante aku maksa buat nikah sama anak tiri itu. Akhirnya ibu aku pulang, dan ibu aku sekarang merantau untuk jadi TKW di Cina. Karena maka itu dia nggak bisa hadir di sini. Dan dari kecil saya itu udah dibullying. Saya pernah dilecehkan juga sama sepupu saya, tapi ayah saya diam aja. Lalu saya pernah pesantren 3 tahun. Di pesantren saya selalu berdoa. Kalau kata Ustadz tadi harus berdoa, saya bertahun-tahun berdoa semoga bapak saya itu meninggal ya. Saya udah yakin kalau saya bakal sembuh semua sakit hati ini kalau bapak saya udah meninggal. Tapi seberapa banyak saya doa, saya nggak pernah dikabulin sama Tuhan. Saya ngerasa kecewa sama diri sendiri, manusia. Saya benci sama laki-laki, dan saya buka jilbab, saya nyoba minuman, saya nyoba semuanya. Dan saya sering belajar di pesantren, katanya kalau tanggung jawab anak perempuan adalah dari bapaknya, maka itu saya pengen ngelakuin itu semua biar bapak saya masuk ke neraka yang paling dalam. Kenapa hidup saya kayak gini? Akhirnya sekarang saya coba pelan-pelan nerima, tapi saya pengen nanya ke Ustadz. Sebenarnya pertanyaan saya, Ustadz, gimana dengan semua saya ngerasa Tuhan jahat sama saya, dan saya melampiaskan itu semua dengan hal-hal yang mungkin sifatnya sementara. Kalau minum rasanya jadi lupa semuanya, tapi sebenarnya di hati saya nggak mau terus-terusan kayak gitu. Dan saya pengen tahu dari sudut pandang Ustadz, harusnya saya gimana? Bunda, pertama Ahilman mengucapkan banyak terima kasih. Mbak Lorian sudah mau hadir di kajian hati. Izinkan saya untuk mengingatkan semua para ayah di luar sana, khususnya untuk para ayah yang diamanahkan anak perempuan.
belajar ya jadi ayah yang baik. Karena ternyata cinta pertama anak perempuan itu harusnya adalah ayahnya. Maka jika anak perempuan itu tumbuh tanpa kasih sayang dari ayahnya, bahkan ada luka yang pernah ditorehkan oleh ayahnya, maka luka itu akan jadi trauma, menaun bertahun-tahun, bahkan jadi luka yang menyebabkan anak perempuan kita nanti tumbuh bukan dalam kebaikan, tapi tumbuhnya dalam keburukan. Hari ini kita menyaksikan Mbak Rian kecewa dengan ayah, sampai akhirnya beliau memilih jalan yang tidak Allah sukai, memilih jalan yang Allah murkai. Tidak mungkin ini terjadi kecuali beliau sakit hati karena ayahnya. Maka dampak pendidikan ayah kepada anak itu harus benar-benar diperhatikan. Ayah itu teladan, ayah itu role model, ayah itu contoh terbaik yang akan mengantarkan kebaikan untuk anaknya. Yang kedua, Balorian, percayalah, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas Allah. Tidak mungkin menghadirkan skenario hatimu patah, kecuali di balik patahan itu Allah titipkan cahaya untuk dirimu. Allah tidak mungkin membuat hatimu terluka, kecuali di balik luka itu Allah ingin hatimu terbuka. Maka yang pertama, jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. Jangan sibuk dengan maksiat setelah kita kecewa dengan manusia. Demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Jangan mabuk ketika stres. Jangan berjudi ketika frustasi. Jangan berdosa, jangan bermaksiat. Dosa maksiat hanya akan semakin membuat hatimu rapuh. Percayalah. Ciri dosa itu bikin gelisah. Ciri dosa itu bikin hati gundah gulana. Maka kalau kecewa dengan manusia, jangan yang ditinggalkan Allah. Kan yang bikin kecewa kita manusia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kecewa kita dunia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Justru saat kecewa dengan manusia, saat kecewa dengan dunia, back to Allah, kembali kepada Allah. Mungkin selama ini Allah ingatkan kita dengan luka, agar hati kita terbuka dan agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balorian, percaya ya, Allah tidak mungkin meletakkan takdir kemarin kecuali ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Tinggal pertanyaannya, Mbak Loriannya mau tenggelam dengan luka itu atau mau menemukan hikmah di balik luka itu? Pasti jawabannya ingin menemukan hikmah. Maka sekarang perbaiki diri, jaga hati. Cukuplah kemarin ayah yang melukai. Setelah ini harus ada kebaikan-kebaikan yang Mbak Lorian lakukan. Nitip ya, satu sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jangan tinggalkan sholat ya. Sholat itu kunci kebaikan. Karena ternyata berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. Dari mana ya saya mulai hidup saya agar lebih baik? Satu saja. Mulai dengan perbaiki sholat. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Berteman dengan teman yang baik akan bikin kita baik. Berteman dengan teman yang buruk akan membuat kita buruk. Dan yang ketiga, sibuk dengan majelis ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Dan laki-laki harus disibukkan dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak disibukkan dengan ilmu, maka laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya.
maka dua-duanya harus kuat ilmunya. Dan Balorian, tatap semua dengan Allah, perbaiki diri, sholatnya dijaga, cari teman yang baik. Dan yang ketiga, sering majelis ilmu, sering-sering mungkin pemirsa nonton kajian hati. Semoga hadirnya kami bisa menjadi penyejuk hati, penenang jiwa kita yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jujur aku lega banget karena aku nggak ekspektasi kalau aku bakal didengerin segitunya. Karena menurut aku jamaah jadi sampai yang dengerin banget. Aku kaget pas aku ngadep kanan kiri mereka udah nangis semua. Aku nggak nyangka banyak yang relate. Tadi langsung ada yang pada meluk-meluk aku banyak, katanya makasih soalnya itu sama pertanyaannya yang kayak aku pengen tanyain. Rasanya lega banget, semoga apa yang aku pertanyakan dan jawaban dari Ustaz itu bisa bermanfaat buat yang lain juga sih.